Suatu hari, para binatang bersayap sedang berkumpul membicarakan si kera yang terjatuh di atas tebing karena ingin mencoba untuk terbang ke langit. Hingga burung elang berkata, "Hahaha, ia tidak akan pernah bisa terbang sampai kapanpun." Kemudian burung yang lainnya menyahuti, "Benar, bahkan ia tak punya sayap seperti kita." Tapi ada salah satu burung yang menanggapi. Ia berkata, "Tapi aku yakin ia bisa terbang walau tanpa sayap." Bagaimana ya kira-kira kera bisa terbang walau tanpa sayap? Untuk itu, ayo kita dengarkan awal mula kera ingin bisa terbang dan bagaimana usaha serta akal cerdiknya. Pada suatu hari, kera, kelinci, dan juga burung elang sedang bermain bersama. Mereka sedang memamerkan kehebatannya masing-masing. Si elang dengan sayapnya yang bisa terbang, kelinci dengan larinya yang cepat, dan juga kera dengan kehebatannya memanjat pohon. Namun, elang berkata dengan sombong, "Kalian hanya bisa berjalan dan berlari di tanah, bukan? Tidak sepertiku yang bisa berjalan, terbang sampai ke awan yang tinggi sekali." Kelinci dan kera saling pandang. Dalam hati mereka ingin sekali seperti elang yang bisa berjalan dan juga terbang. Hingga kera berkata, "Wahai elang, apakah di atas sana terlihat lebih indah daripada terus memijaki tanah?" Sang elang pun menjawab, "Ya, bahkan lebih indah jika dilihat dari atas." Kemudian kera bertanya, "Apakah kami boleh ikut di punggungmu untuk melihat ke atas?" Kemudian elang menjawab dengan sombong, "Tidak, aku tidak mau. Hanya binatang bersayap yang boleh melihat keindahan itu." Kera dan kelinci menunduk sedih. Mereka juga ingin melihat keindahan yang elang sebutkan tadi. Setelah penolakan yang dilakukan oleh burung elang, kera dan kelinci pun berencana untuk bisa terbang agar bisa melihat keindahan dunia di atas awan. Hingga mereka berencana untuk bertemu lagi esok hari, membahas rencana apa yang akan dilakukannya. Hingga pada keesokan harinya, kelinci datang ke rumah kera untuk melanjutkan pembicaraan dengan kera hingga kelinci bertanya, "Kira-kira apa yang akan kita lakukan agar bisa terbang ya? Sedangkan kau dan aku tidak punya sayap." Kemudian kera menjawab, "Sebentar, biar aku berpikir dulu." Kelinci menjawab, "Baiklah." Kemudian tiba-tiba kera mengebrak meja, brak, dan berkata, "Bagaimana kalau kita membuat parasut saja?" Kemudian kelinci bertanya, "Parasut itu apa?" Dan kera pun menjawab, "Parasut itu akan membuat kita terbang tanpa sayap yang berbahan kain." Kemudian kelinci pun berkata, "Ayo kita buat parasut, aku sudah tidak sabar untuk terbang." Kemudian mereka membuat parasut menggunakan kain yang sudah tidak dipakai. Setelah semua dijahit dan menghasilkan kain yang sangat besar dan panjang, mereka kebingungan. Untuk bisa terbang, mereka harus menerbangkannya di mana ya? Kemudian kera memberikan ide. Ia berkata, "Ayo kita naik ke atas tebing untuk mencoba parasut ini." Kelinci pun menjawab, "Ayo, kau lebih dulu yang mencobanya ya kera." Kera pun mengiyakan permintaan kelinci itu. Kemudian mereka pergi ke tebing yang cukup tinggi dan kera pun mulai bersiap untuk terjun ke bawah menggunakan parasut yang telah dipakainya. Kelinci menghitung sampai 1 sampai 3. Ia berkata, "Kera, setelah aku hitung ke angka 3, kau boleh langsung melompat dari tebing ini ya." Kera pun menjawab, "Iya." Kelinci mulai menghitung 1, 2, 3. Wush! Kera mulai terjun dari tebing itu dan ternyata bukannya terbang, namun kera itu malah terjatuh dari atas tebing menimpa pepohonan yang ada di bawahnya. Sakit. Kera kesakitan karena terjatuh dari tebing tinggi. Ia terus memegang kakinya sambil berkata lirih, "Tolong, tolong." Kelinci yang melihat kera terjatuh, ia berlari sangat cepat untuk melihat
pada kera, "Wahai kera, apakah kau tidak apa-apa?" Ketika kelinci sampai, ia bertanya pada kera, "Wahai kera, apakah kau tidak apa-apa?" Kemudian kera menjawab, "Kakiku sakit kelinci, aku susah untuk bangun." Kemudian kelinci memanggil elang untuk membantu kera, hingga elang berkata, "Kau ini menyusahkan saja. Sudah kubilang bukan, yang bisa terbang hanya binatang yang bersayap." Kemudian elang dan kelinci mengantarkan kera ke rumahnya dan memberitahu ibu kera bahwa kera terjatuh di tebing. Setelah terjatuhnya kera di tebing, kera dan kelinci belum bertemu lagi. Hingga pada sore hari, kera menghampiri kelinci untuk mengajaknya membuat alat terbang. Namun kelinci menjawab, "Terima kasih kera, aku sudah tidak mau lagi terbang. Yang kemarin saja kau gagal, bagaimana yang sekarang? Aku tidak mau jika harus terjatuh karena alatnya gagal lagi." Kemudian kera menunduk sedih dan ia pun pulang dengan wajah yang murung. Setelah penolakan dari kelinci, kera mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pesawat sendiri, seperti baling-baling, mesin pesawat, kursi kemudi, dan juga badan pesawat yang ia rancang menggunakan kayu yang ringan. Setelah semua berhasil ia rakit, ia mencoba terlebih dahulu mesin pesawatnya untuk memastikan bahwa mesinnya berjalan dengan baik. Hingga setelah semua dalam kondisi baik, kera mulai mengganti bajunya dan masuk ke dalam pesawat. Ia mulai menjalankan pesawatnya di halaman depan rumahnya. Setelah 10 menit pesawatnya berjalan, pesawat itu akan mulai lepas landas dan kemudian kera bisa terbang sejauh dan setinggi yang ia inginkan. Kera bisa mewujudkan cita-citanya untuk bisa terbang. Di sisi lain, para burung yang sedang membicarakannya merasa aneh dengan benda yang terbang di langit. Mereka mengejar kera dan kemudian mereka mulai merasa bersalah karena telah meremehkan kegigihan kera yang ingin